Militer. Bab 401, Inspektur. Li Zun tertawa. Li Zun mengangguk dan berkata, segala urusan besar dan kecil di kota Fenghuo ini dikelola oleh Lin Qing, sedangkan perhatian Liu Sheng dan Zhang Fang seharusnya ada di kamp militer. Lin Qing adalah seorang penasihat militer, secara resmi disebut Xingjun Chanmo, yang bertugas membantu Marsekal, Jenderal Zhen Bei. Oleh karena itu, urusan di kota Fenghuo memang dia yang mengelolanya. Ji Zongqing mengangguk dan berkata, hampir sama dengan yang aku temukan. Namun, ketiga kepercayaan Raja Zhen Bei ini sangat waspada terhadap pangeran. Dengan demikian, jika pangeran ingin memegang kendali atas pasukan mungkin agak sulit. Dua jenderal Raja Zhen Bei itu bukan orang sembarangan. Ji Zongqing mengernyitkan alisnya, merasa sedikit rumit. Li Zun mengangguk dan berkata, penasihat militer Lin ini juga bukan orang sembarangan. Ji Zongqing bertanya, lalu apa rencana pangeran? Li Zun segera tertawa dan berkata, apa rencana yang ada? Aku sendiri tidak pernah berniat menjadi komandan, dan aku juga tidak memiliki kemampuan itu. Perdana Menteri sebaiknya segera membuat rencana lain. Bertaruh pada diriku mungkin seperti memukul air dengan keranjang bambu, tidak ada hasilnya. Orang tua ini sebelumnya telah mempermainkanku di depan gerbang kota. Meskipun maksudnya adalah untuk membuatku berurusan dengan Lin Qing, tetapi Li Zun tetap saja menyimpan dendam. Ji Zongqing menatap Li Zun sejenak dan dengan datar berkata, panah sudah dibusur, begitu memasuki kamp militer, itu bukan urusan pangeran lagi. Li Zun sedikit mengernyitkan alis, tetapi tetap tersenyum dan berkata, Perdana Menteri salah, nasib ada di tanganku. Begitu masuk ke militer, itu bukan urusan kaisar dan Perdana Menteri lagi untuk memerintah diriku. Ji Zongqing tersenyum, tanpa menunjukkan ekspresi berlebihan, berkata, aku yakin dengan kemampuan pangeran, pasti sudah mendapatkan informasi. Liu Sheng dan Zhang Fang beberapa hari lalu sudah menerima kabar bahwa pangeran akan datang untuk mengambil alih kekuasaan atas 100.000 pasukan. Menurutmu, bagaimana situasi pangeran saat ini? Li Zun segera tersenyum dingin dan berkata, ternyata, mereka sudah tahu kabar ini pasti berasal dari Li Zeng. Ini memaksaku untuk bersaing dengan mereka untuk mendapatkan kekuasaan, kalau tidak, aku akan mati. Perdana Menteri dan Kaisar benar-benar memiliki cara yang baik. Ji Zongqing dengan datar berkata, bukan begitu, hanya saja kalau tidak memaksa pangeran, pangeran tidak akan tahu seberapa besar kemampuan pangeran. Oleh karena itu, Kaisar harus mengambil tindakan ini. Li Zun tersenyum dingin dan berkata, kalian tidak takut kalau aku dibunuh oleh mereka, dan rencana kalian hancur. Ji Zongqing dengan datar berkata, itu juga tidak bisa dihindari. Jika pangeran benar-benar tidak mampu, maka aku dan Kaisar hanya akan menganggap salah orang. Kalau begitu kalian benar-benar salah orang. Sebaiknya segera bawa aku kembali ke penjara di ibu kota, Li Zun segera tertawa. Ji Zongqing menggelengkan kepala dan berkata, itu tidak mungkin. Pangeran harus tahu, sekali pergi ke utara, tidak ada jalan kembali. Entah menjadi komandan di perbatasan utara dan berhasil memegang kendali, atau mati di sini. Pangeran tidak punya pilihan lain. Li Zun segera tertawa sinis, kenapa tidak? Aku bisa bergabung dengan mereka bertiga. Ji Zongqing tetap tenang dan berkata, lalu pangeran tidak ingin memikirkan Zhao Feier putri keluarga Raja Yan. Wang Yanran putri keluarga Wang Shouning. Dan juga, tidak ingin bertemu lagi dengan putri utama. Li Zun tercengang, dan marah di dalam hatinya. Benar-benar kejam, kalian mengancam nyawaku dengan nyawa mereka. Kalian tidak takut kalau Raja Yan tahu tentang ini dan berbalik kembali dari perbatasan barat. Ji Zongqing berkata, apa yang harus dikhawatirkan? Begitu perbatasan utara jatuh, dinasti Wu akan dalam bahaya besar. Negara ini akan segera berganti pemilik, Kaisar bisa membunuh satu atau dua orang untuk melampiaskan kemarahannya sebelum itu. Ini yang disebut ikan mati jaring robek, jika perlu hancur sekalian. Wajah Li Zun semakin gelap, berkata dengan suara dingin. Rencana yang bagus. Bagaimana dengan Yang Zong kepala pelayan di rumahku? Apakah Kaisar merasa puas membunuhnya? Ji Zongqing menggelengkan kepala, itu aku tidak tahu. Tapi seharusnya, Kaisar merasa puas, karena jenazahnya digantung di tembok kota. Hahaha. Li Zun tiba-tiba tertawa dan berkata, Perdana Menteri benar, jika mayat sudah digantung, tentu puas membunuhnya, aku juga akan merasa puas. Benar, itulah tepatnya,
Ji Zongqing tersenyum, menatap Li Zun dan mengangguk. Li Zun segera berkata, kalau begitu, Perdana Menteri bisa memberikan bantuan apa? Bagaimanapun, aku sekarang hanyalah seorang tahanan, mungkin besok akan dimasukkan ke kamp tentara, tidak tahu kapan bisa keluar. Banyak yang diasingkan ke militer, mereka yang memiliki kondisi fisik baik akan dimasukkan ke pasukan, tapi yang seperti aku ini, hanya bisa menjadi pekerja kasar di kamp atau bekerja di dapur. Ji Zongqing segera tersenyum dan berkata, Pangeran jangan khawatir, Kaisar sudah membuat pengaturan, aku membawa dekrit, pada saat yang tepat, Pangeran akan diangkat menjadi inspektur, memberikan Pangeran kekuasaan resmi untuk memimpin pasukan. Inspektur. Itu adalah pejabat khusus yang dikirim Kaisar ke daerah, memiliki kekuasaan mengatasi semua tokoh lokal. Li Zun segera tertawa senang. Bab 402, ini adalah usaha untuk merebut kekuasaan militer Raja Zhenbei. Sejak zaman dahulu, baik perebutan kekuasaan maupun pemerintahan, yang paling penting adalah keabsahan. Meskipun merebut kekuasaan militer bukanlah hal yang sederhana, tidak hanya sekadar keabsahan yang diperlukan, tetapi keabsahan adalah syarat dasar. Li Zeng ingin agar Li Zun memegang kendali di wilayah utara dan menjadi komandan baru. Pertama-tama, ia harus memastikan bahwa semua ini dilakukan dengan keabsahan, jadi Li Zeng sudah menyiapkan segalanya. Dengan begitu, Li Zun memiliki alasan untuk terlibat dalam urusan kota Fenghuo serta tugas penting di militer. Ada satu hal yang tidak bisa kupahami, mohon penjelasan dari Perdana Menteri, Li Zun tiba-tiba bertanya dengan nada datar. Ji Zongqing menatapnya dan berkata, jika itu bukan masalah penting, Pangeran sebaiknya tidak banyak bertanya. Ada beberapa hal yang meskipun ditanyakan, aku pun tidak bisa menjawabnya. Li Zun langsung berkata, apa yang diatur oleh Kaisar dan Perdana Menteri ini seperti mencabut gigi dari mulut harimau, memintaku untuk memimpin 100.000 pasukan, sebenarnya ini adalah upaya untuk merebut kekuasaan militer dari Raja Zhenbei. Ekspresi Ji Zongqing sedikit berubah, dan dengan suara rendah ia berkata, Pangeran, harap berbicara hati-hati. Li Zun terus tersenyum dan berkata, aku tidak mengerti, mengapa secara tiba-tiba harus merebut kekuasaan militer Raja Zhenbei. Benar. Li Zun mengerti. Ini adalah upaya untuk melemahkan kekuasaan militer Raja Zhenbei. Raja Zhenbei pada awalnya memimpin 300.000 pasukan di wilayah utara. Dikatakan bahwa ia memiliki kekuasaan yang besar dan mengancam penguasa, ini tidak berlebihan. Namun, Raja Zhenbei sangat tahu diri. Kecuali dipanggil oleh Li Zeng, dia tidak akan kembali ke ibu kota, bahkan ketika Permaisuri meninggal, dia tidak kembali. Selama lebih dari 20 tahun memimpin wilayah utara, ia sangat jarang kembali ke ibu kota. Bagaimanapun juga, Raja Zhenbei tidak tampak seperti seseorang yang memiliki niat jahat terhadap tahta, atau seseorang yang memiliki ambisi untuk menjadi kaisar. Lalu mengapa Li Zeng begitu tidak percaya padanya? Mengapa harus mencari cara untuk melemahkan kekuasaannya, memotong 100.000 pasukan dari tangannya? Mengapa? Li Zun benar-benar tidak bisa memahami masalah ini. Ji Zongqing dengan tenang berkata, aku sudah bilang, ada beberapa pertanyaan yang meskipun pangeran tanyakan, aku pun tidak bisa menjawabnya, jadi sebaiknya pangeran tidak banyak bertanya. Li Zun tersenyum dan berkata, apakah Perdana Menteri benar-benar tidak bisa menjawab, atau tidak mau menjawab? Ji Zongqing tidak menjawab, melainkan mengubah topik pembicaraan, berkata, menggunakan dekrit dari Kaisar untuk memberi pangeran keabsahan dalam urusan militer adalah langkah terakhir. Jadi aku masih berharap pangeran bisa dengan cara sendiri mendapatkan kepercayaan mereka dalam waktu singkat, sehingga pangeran bisa lebih mudah memegang kendali atas pasukan. Kau bicara memang mudah, jika memang mudah, mengapa sampai jatuh padaku? Aku pikir, aku hanya dijadikan kambing hitam oleh kalian, Li Zun tertawa pahit. Ji Zongqing tidak berkata apa-apa. Li Zun tahu dia tidak akan mendapatkan jawaban dari rubah tua ini, jadi dia tidak lagi memikirkan masalah ini. Lalu Perdana Menteri bisa memberitahuku, apa tujuanmu datang ke wilayah utara ini? Li Zun bertanya. Jika Ji Zongqing bukan untuk memimpin pasukan, lalu untuk apa dia datang? Sebenarnya, Ji Zongqing lebih memiliki otoritas dan reputasi untuk memimpin pasukan, peluangnya lebih besar untuk berhasil. Namun, Li Zeng dan dia ingin aku yang memimpin, ini benar-benar membuatku bingung. Jika Ji Zongqing bukan untuk memimpin pasukan, pasti ada tujuan lain,
tidak mungkin hanya untuk jalan-jalan. Ji Zongqing terdiam sejenak, menatap Li Zun, dan berkata, secara ketat, aku sebenarnya datang untuk membantu pangeran memegang kendali pasukan. Li Zun tertawa kecil. Meskipun dia sudah menduga ini sebelumnya, tetapi rasanya tidak mungkin, seorang Perdana Menteri datang hanya untuk membantuku, siapa yang akan percaya? Namun, karena Ji Zongqing langsung mengatakannya, kemungkinan besar itu benar, berarti Li Zeng dan orang-orang tua ini benar-benar gila. Apa tujuan mereka sebenarnya? Benar-benar membingungkan. Ah, ternyata begitu, kalau begitu aku akan merepotkan Perdana Menteri, nanti tolong banyak membantuku, kata Li Zun. Ji Zongqing dengan sangat kooperatif, berkata, apapun yang pangeran butuhkan, katakan saja. Sekarang aku adalah prajurit di bawah komando pangeran. Ah, Perdana Menteri terlalu berbicara rendah hati. Li Zun tertawa dalam hati. Baiklah. Karena semuanya harus mengikuti perintahku, nanti kau akan merasakan penderitaan, orang tua. Jangan salahkan aku jika bertindak tanpa ampun. Ji Zongqing tersenyum dengan makna mendalam, menatap Li Zun, dan berkata, tidak rendah hati, pangeran jika ada apa-apa, katakan saja. Li Zun merasa sedikit tidak nyaman ditatap seperti itu, terbatuk kecil, dan dengan wajah serius, berkata. Perdana Menteri, apakah 2 hari ini ada laporan tentang pertempuran antara negara serigala dan negara anjing angin, bagaimana situasi pertempurannya? Bab 401 dan 402 selesai. Terima kasih.